Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, mari kembali kita awali majelis kita dengan sama-sama baca Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini Allah anugerahkan umur yang barokah, Allah anugerahkan rizki yang luas, Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sepanjang umur mudah-mudahan istiqamah, dan penghujung umur mudah-mudahan husnul khatimah, dan kelak mudah-mudahan bisa berjumpa bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan saudara sekalian, tanpa memperpanjang kalam, di slide yang sudah nampak di depan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, adalah doa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Biasa ketika saya ingin menyampaikan kajian atau menyampaikan kultum atau nasihat, biasa kita baca sama-sama. Saya baca, kemudian diikuti bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Amin ya rabbal alamin. Wa ya Allah, kami berlindung padamu dari ilmu yang tidak manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji betul-betul manfaat, sehingga kita bisa menjadi orang yang saleh. Yang kedua, kita berlindung pada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Jangan sampai sholat kita rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, wirid zikir juga rajin, tapi nggak ada efek. Itu namanya nggak khusyuk. Ya. Yang namanya khusyuk itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya. Makanya ketika Allah bilang masalah salat, Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Ya. Nggak cukup hanya sekedar formatif. Dimulai salam, dimulai takbir, diakhiri salam, bukan begitu doang. Gitu ya. Tapi betul-betul diwujudkan. Sehingga Imam Ghazali menyebutkan kalau kamu melihat orang yang sholat tuh yang khusyuk, lihat sholatnya bukan dari takbir ke salam, tapi dari salam ke takbir gitu ya. Orang bingung tuh, kok dari salam ke takbir? Iya, bukan takbir ke salam. Kalau takbir ke salam itu mudah, orang munafik juga bisa gitu ya. Tapi kalau dari salam ke takbir, ya artinya setiap sholat antara rentang waktu satu dengan waktu yang lain, menutup sholat zuhur dengan salam, bagaimana kehidupan kita sampai ketemu waktu asar dengan takbir.
Begitupun selanjutnya kita menutup sholat asar dengan salam. Bagaimana kehidupan kita ketemu sholat maghrib dengan takbir. Di antara rentang waktu itu, apakah kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kalau kita tidak melakukan itu, ya, upaya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar baik secara pribadi maupun secara umum, maka kita belum khusyuk sholatnya. Kata Imam Ghazali begitu. Ya, maka kita minta, Nabi aja minta supaya khusyuk hatinya, kan dari hati itulah akan muncul ucapan yang baik, perbuatan yang baik, cara berpikir yang baik, semuanya jadi baik. Kalau hatinya baik kan baik. Itu yang Nabi bilang segumpal darah dalam tubuh kita ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu bagus, maka akan bagus ya segalanya. Kalau segumpal darah itu buruk, akan buruk semuanya. Itu yang disebut dengan jiwa, hati, ya. Makanya wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Nabi juga beri kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Dan yang terakhir wa nafsin la tashba. Ya Allah, aku beri padamu dari nafsu yang tidak kenyang. Nabi nggak ninggalin doa ini, teman-teman. Kalau kita nggak tahu, dan jangan-jangan pas ngaji dengan saya aja dibaca. Padahal udah sering kali disampaikan ya, tapi kita harus hafal semestinya gitu. Karena kan dari ucapan Nabi, perkataan lisan, perkataan seorang yang mulia lisannya. Baginda Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin Nabi mengatakan ini tanpa bimbingan dari Allah. Karena yang Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan Nabi nggak bisa dibedakan dengan ucapan wahyu. Karena apa yang teruntas, apa yang terucap dari baginda Nabi Muhammad pasti juga tuntunan dari wahyu. Makanya Quran dan Sunnah nggak bisa dipisahkan, gitu ya, teman-teman rahimahullah. Baik, kita akan membahas tentang satu keinginan bagi setiap manusia. Kita ingin hidup kita bahagia, betul nggak? Buat apa harta banyak tapi nggak bikin bahagia, kan gitu ya? Buat apa istri cantik bikin sakit hati? Nah itu jangan begitu ya, masya Allah, luar biasa. Buat apa kita punya jabatan tinggi tapi tidak bikin kita bahagia? Yang kita cari itu bahagia, teman-teman. Ya, walaupun uangnya pas-pasan, jabatannya pas-pasan, semuanya serba cukup. Itu namanya bahagia, ya, masya Allah. Cukup buat beli rumah, cukup buat beli kendaraan, cukup berbagai macam kebutuhan kita. Ya, alhamdulillah, itu namanya bahagia, ya. Apa yang kita inginkan selalu Allah berikan, karena itu kebaikan buat kita, ya, masya Allah. Karena nggak mungkin Allah kasih sama kita yang bukan baik. Yang nggak baik itu nggak mungkin Allah kasih. Ya, saudara sekalian, ini keinginan kita bahagia di dunia wal akhirah. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Yang ini menjadi doa sapu jagat, ya, istilahnya, ya, sapu jagat. Sapu jagat apa istilahnya sih? Artinya ada doa-doa kita dari awal sampai akhir yang gak sempurna, disempurnakan dengan doa ini. Makanya kalau dari kalian Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau sudah ngucapin doa sapu jagat, udah gak ada lagi doa yang lain gitu, jangan ditambah lagi. Udah, ini udah selesai, ya, menyempurnakan dari doa-doa yang lainnya, kecuali baca sholawat dan hamdalah itu boleh, karena penutupnya biasa dengan sholawat dan hamdalah. Baik, kita baca sama-sama ayatnya. Suratul Baqarah ayat 201. Saya baca kemudian ikuti bareng-barengnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Masya Allah, mudah-mudahan diaminkan semua malaikat, ya, yang ada di majelis kita maupun yang ada di langit. Masya Allah. Karena di majelis ini pasti yang paling banyak hadir malaikat, ya. Betul gak? Betul. Karena majelis ini majelisnya baginda Nabi Muhammad, bagian daripada taman-tamannya surga, ya.
Saya tidak pernah bilang gitu sama Sayyidina Umar bin Khattab, hadirlah kamu ke taman surga ya Umar. Apaan taman surga? Ya, ada taman surga di dunia ini, ada. Iya, majelis ilmu, majelis ta'lim itu taman surga. Di dalamnya banyak malaikat bersolawat, beristighfar untuk orang-orang yang datang. Dan kalau berdoa, maka doanya diaminkan oleh mereka. Masya Allah. Dan doa yang baru saja kita baca lagi ya tadi adalah doa dari Allah. Kita dituntun sama Allah baca doanya, jangan apa namanya milih-milih yang dimana belum tentu baik buat kita. Ya Allah, pengen banget punya istri 3, gitu kan, minta gitu. Pengen banget punya istri 4, mintanya kayak gitu ya. Belum tentu baik buat kita. Ya. Pengen jabatan ini, pengen jabatan itu, belum tentu baik buat kita. Ya. Masya Allah, yang Allah bilang, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Bagusnya begitu kata Allah. Kamu tuh doanya ini yang benar nih, ya. Kata Allah, yang ini yang benar doanya. Mintalah kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu kehidupan di dunia hasanah, bahagia, baik semuanya. Baik semuanya, bahagia kita di dunia. Jadi apapun bahagia, alhamdulillah. Punya anak 1 bahagia, punya anak 2 bahagia, punya anak kayak saya 8, ya bahagia, masa gak bahagia sih? Masya Allah. Ujiannya ada, tapi tetap ujiannya bikin kita bahagia, kan gitu. Tantangannya banyak, tapi tantangannya bikin kita bahagia, gitu. Karena yakin yang Allah kasih itu bahagia. Karena kita minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan hidup kami di dunia bahagia. Wa fil akhirati hasanah, dan aku minta kepadamu nanti di akhirat, ya Allah. Itu yang paling pengen kita, ya Allah, di akhirat, ya Allah. Pengen bahagia, ya Allah. Gak mau masuk neraka. Wa qina azabannar. Akhirat kita minta 2, bukan hanya Allah berikan kepada kita kebahagiaan di akhirat, tapi jauhkan kami dari siksa api neraka. Jangan sampai menyentuh sedikit pun, jangan sampai menyentuh. Karena ada orang nantang-nantang begitu, umat Nabi Muhammad besok masuk surga semua kan Pak Ustaz? Iya. Ya udah, kita jamin masuk surga, nggak usah repot-repot dong, gitu kan. Andai kata kita disiksa kan tetap juga masuk surga. Ilaha illallah, orang nantang bener ya. Tuntunan Allah tuh bilang nggak boleh kita minta neraka, walaupun cuma sebentar. Karena dunia itu perbandingannya dengan akhirat sangat jauh. 1 hari di dunia sama dengan 50.000 tahun di akhirat. Ya Allah, 1 hari kita disiksa sama Allah, dosa kita 1 hari itu sama saja disiksa dengan, Masya Allah, 50.000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Ngelihat aja kalau bisa jangan. Ada orang yang melihat neraka, pasti dia hidupnya nggak akan tenang, kan gitu kan. Subhanallah, bikin dia sangat takut kepada azab tersebut. Maka jangan sampai kita melihat, ya, Masya Allah. Wa qina azabannar, jauhkan kami dari siksa api. Nah, ini yang kita pengen. Jadi ada kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Bagaimana cara mewujudkannya? Itu yang paling penting. Ya. Kita bisa wujudkan kebahagiaan itu dengan cara apa? Menjalankan misi hidup kita. Allah menciptakan kita di muka bumi ini sebagai manusia, pasti ada tujuannya. Betul gak kira-kira? Betul? Gak mungkin Allah ciptakan makhluknya di muka bumi ini gak ada tujuannya. Bahkan alam semesta ini termasuk hewan-hewan melata, tumbuhan-tumbuhan yang begitu banyak, tetap ada manfaatnya, ada tujuannya. Sampai orang berakal berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, semua yang Engkau ciptakan di muka bumi ini betul-betul nggak ada yang nggak ada manfaatnya. Semua manfaat, luar biasa. Semua ada value, semua ada nilai, semua ada tujuan. Masya Allah, hebat benar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, wa qina azabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang tidak mensyukuri, tidak mau memanfaatkan ciptaan-ciptaan Allah untuk dekat sama Allah. Kalau kita tuh, makanya saya di jamaah saya di Mamang Perapatan maupun di Lubang Buaya, di majelis saya ada yang namanya kegiatan tafakur alam, ada yang namanya
rihlah, ada yang namanya mukhayyam, naik gunung. Ketika kita naik gunung, ketika kita mukhayyam, ketika kita melaksanakan kegiatan tafakur alam, kita tunjukkan kita ini kira-kira di mana posisi di antara gunung ini. Ya Allah, kecil banget kita. Mendaki gunung dari Cibodas sampai Gunung Gede itu kurang lebih 8 jam teman-teman. Luar biasa. Jauh bener ya, 8 jam baru sampai puncak. Ya pernah juga naik Gunung Salak. Ya Allah, lumayan. Kita kecil sekali. Mau maksa bagaimana Allah bentuknya? Nggak bisa. Ciptaannya begini besar, nggak mungkin Allah bisa kita lihat. Begitu kan gitu ya? Maka yang cerdas bagi kita, ayo kita pengen tahu tujuan kita ciptakan oleh Allah untuk ngapain, kan gitu. Allah dikasih tahu sama kita, ya Allah, di Quran Allah kasih tahu, kamu tuh di muka bumi ini cuma satu tujuannya, yaitu untuk ibadah. Masya Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi pastikan nih, kita bangun tidur sampai mau tidur lagi harus bernilai ibadah. Karena gitu nggak mungkin ibadah hanya sebatas ritual, ya dong. Orang sibuk ibadah cuma sholat doang perasaan gitu. Sampai ada orang yang mau pensiunan bangga benar, senang bener. Berapa umur Pak sekarang Pak? Baru 58. Sebentar lagi pensiun Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak yang mau pensiun. Alhamdulillah Pak, saya mau pulang kampung. Ngapain? Mau ibadah aja. Wah gitu. Emang kalau kerja bukan ibadah? Bapak-bapak ini kerja ke Pelindo ini ibadah bukan sih? Kerja di Pelindo ibadah gak? Kalau gak ibadah ngapain? Kan gitu kan? Justru ibadah mencari nafkah itu nilainya jauh lebih besar hanya sekedar orang yang sholat sunnah. Masya Allah. Nilai orang yang mencari nafkah itu sama dengan jihad fisabilillah. Sehingga kalau ada di antara kita misalkan meninggal dunia ketika kita berangkat ke kantor atau pulang dari kantor lalu kita meninggal dunia, Nabi bilang jaminannya sebagai orang yang syuhada fisabilillah, menjadi orang mati syahid. Jadi, oh gitu ya, jadi kita gak boleh mikir kayak gitu dong Bos. Ya, mau ninggalin pekerjaan dunia, jangan. Ya, kalau perlu habis pensiun dia bikin usaha yang baru, melibatkan banyak orang, bikin lebih besar lagi, perusahaan bisa sinergi dengan kantor yang lama. Kan gitu ya, itu lebih keren banget itu ya. Subhanallah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa begitu ya. Terus meningkatkan karir di dunia. Jangan sampai kita minta dunianya bagus tapi meninggalkan dunia. Lah, jangan. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, para ulama membagi dua ibadah ini. Wow, ada suaranya ternyata, saya matikan dulu suaranya. Mati dulu suaranya. Ternyata connect juga di sini suara ya. Iya. Ya, ini para ulama membagi ibadah itu menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua ibadah mutlaqah atau ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang bersifat ritual, sedangkan ibadah mutlaqah non ritual. Ya. Para ulama pernah memberikan presentasi berapa persen ibadah mahdhah, berapa persen ibadah mutlaqah. Berapa persen kira-kira Pak? Bandingannya Pak. Ibadah mahdhah sama ibadah ghairu mahdhah di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab hadis, berapa persen perbandingannya kira-kira? Kalau kita nggak pernah ngitung sih ya. Kalau saya pernah dapat kajian dari seorang penafsir, mufassirin ya, walaupun mufassirin lokal, namanya Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Di kita ada dua mufassirin ya, di antaranya kalau Quraisy Shihab punya tafsir namanya apa? Al-Misbah. Satu lagi Buya Hamka, dia punya tafsir namanya
Azhar. Itu ulama Nusantara, kita jangan sampai nggak punya kitabnya. beli ya. Walaupun nanti menjadi kita menambah wawasan ya, tidak semua tafsirannya itu memang sama, berbeda ulama menafsirkan sesuatu. Ya nggak usah jauh-jauh, masalah bismillah aja ulama berbeda pendapat, padahal itu Quran loh. Iya gak? Ini Quran, masalah bismillah aja berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa bismillah ini termasuk surat, nggak termasuk ayat. Waduh, keren banget nih. Sebagian lagi mengatakan bismillah itu bagian dari ayat. Nah gitu. Khususnya suratul Fatihah. Adapun di surat lain dia tidak termasuk surat, sebagai penghubung aja antara satu surat dengan surat yang lain. Masya Allah, kita dilihat kita diberikan wawasan oleh para ulama ini untuk bijak dalam mengambil sebuah perbedaan ya. Masya Allah. Baik teman-teman, kalau beliau pernah bilang perbandingan antara ibadah mahdhon, ibadah mutlak dalam Al-Quran itu 70-30. Yang 30 apa? Yang 30 adalah ibadah mahdhon, yang 70 ibadah ghairu mahdhon atau mutlak. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai kita ngambil ibadah cuma ritual doang, cuma 30% ya. Bagaimana kita bisa disebut ibadah kalau cuma 30%? Ambil yang 70 juga. Di antaranya ibadah yang bersifat sosial, ibadah yang bersifat politik, ibadah yang bersifat ekonomi, ibadah yang bersifat berbagai macam urusan kehidupan kita yang tidak ada di masjid. Ya, kadang-kadang kita berpikir ibadah cuma dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari majelis ke majelis, padahal lebih banyak di mana kita hidup, di masjid sama di luar. Banyak di luarnya. Jangan sampai kita ibadah hanya di dalam masjid, padahal di luar juga bernilai ibadah. Makanya ulama ini kasih tahu sama kita, jangan lupa kita tetap pegang ulama. Kenapa kata Nabi bilang al ulama warasatul anbiya? Nggak boleh kita nggak pegang ulama. Karena ada orang yang sombongnya luar biasa. Hari ini Pak Ustadz kita ngikutin ulama, repot. Udah kembali pada Quran dan Sunnah aja, gayanya luar biasa. Tapi kelihatannya betul gak? Betul gak kelihatannya? Kembali pada Quran dan Sunnah aja Pak Ustadz. Iya, lu bisa baca Quran dari siapa? Baca alif ba-nya sama siapa? Ngejaknya lewat siapa? Belajar bahasa Arabnya sama siapa? Iya kan? Sama siapa coba? Bisa sendiri? Nama ulama juga. Bisa sholat dari mana? Dari ulama. Dari Quran, dari Sunnah, dari mana? Semuanya dari ulama. Ulama itu pasti ngambil dalilnya Quran dan Sunnah, udah pasti. Jadi kita tidak boleh memisahkan diri kita dari ulama, karena kita punya keterbatasan. Termasuk presentasi kayak gini, kita susah. Bayangin tuh, dari surat Al-Baqarah, dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah kita terjemahin, kita lihat semua ibadah mahdhon berapa persen, ibadah mutlaku berapa persen. Gak bakalan susah, gak bakalan bisa kita, susah. Tapi seorang mufasirin tahu dia tuh, ini berapa persen, ini berapa persen. Ini juga perkiraan tentu saja, tapi perkiraan mereka insya Allah gak terlalu jauh gitu, karena mereka hafal Quran ya, begitu ya. Ibadah mahdhon, saudara sekalian, dia akan membentuk solehan fardiyah, kesolehan individu, kesolehan individu itu kesoleh pribadi, yang itu akan meningkatkan kepada iman. Jadi kalau iman kita naik, itu berarti ibadah madoh kita lagi bagus. Kalau iman kita turun, ibadah madohnya turun. Pastiin aja kita sekarang. Kalau kita nggak baca Quran hari ini, nggak zikir hari ini, pasti kita hidupnya orang arogan ya. Apa arogan atau nggak baik lah ya. Tapi kalau hari ini yang sudah baca Quran, sudah zikir, ya Allah, sudah sholat duha, sholat qabliyah, saya yakin hidupnya lebih tenang daripada orang yang nggak baca. Karena keimannya lagi naik. Iman itu betul kata Nabi Muhammad, yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Karena itu kita diperintahkan Nabi, fajadadu imanakum, perbaharulah iman kalian. Dengan cara apa? Dengan ibadah madohnya ditambah, sholat sunnah ditambah, ba'diyah, qobliyah ditambah lagi, sholat sunnah yang lain dibaca lagi, baca Qur'annya dibaca ya, zikir wirid pagi sore dibaca, dimana kita berjalan dengan doa, duduk dengan doa, masuk ke masjid dengan doa, pulang ke masjid
dengan doa, ya walaupun di situ gak ada bacaannya ya, tapi saya nggak tahu pada masuk pada baca doa nggak ya. Biasanya kalau nggak ditulis tuh orang pada lupa ya. Iya, orang masuk aja tuh. Ya. Padahal kalau ditulis di sana bagus tuh. Kita masuk Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita keluar Allahumma ftahli abwaaba min fadlik dan seterusnya. Jadi enak kalau ada bacanya. Saya takutnya pada lupa nih, keluar masuk. Padahal ibadah itu, ya Allah ya Rabbi. Enggak tinggalin tuh. Kita doa-doa itu akan membuat iman kita naik. Karena itu bagian pada zikrullah. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Sungguhnya orang beriman itu kalau dia banyak berzikir pada Allah, maka dia akan naik, gemetar hatinya, lalu dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya. Dan ngaji kita biasa baca Quran, teman-teman. Kalau saya yang ngisi pengajian, mesti saya ajak baca Quran bareng-bareng supaya zadatuhum iman. Iman kita naik. Kayak gitu ya. Masya Allah. Dan itu bentuk keimanan kita. Keimanan itu juga akan kita dapatkan manakala ibadah makhluk kita benar. Kok begitu? Karena banyak orang ibadah makhluk nggak benar. Maka dia harus penuhi 3 syarat minimal. Ibadah makhluk kita akan diterima Allah jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama syaratnya adalah sihatun niyat. Niatnya bersih. Jangan ada niat lain selain lillahi ta'ala. Makanya sebagian besar di kalangan aswaja ahli sunnah wal jamaah ya, terutama di kalangan Imam Syafi'i, niat itu bagian dari rukun ya, rukun sholat itu niat. Sehingga mereka atau mungkin di antara kita kalau mau sholat baca usolli is okay, no problem ya, bagus aja menguatkan niatnya supaya kuat gitu ya. Kadang-kadang yang lupa juga Allahu Akbar. Sholat apa ya dia? Repot juga ya. Masa bertakbir baru niat sholat apa? Astagfirullahaladzim. Ya, boleh-boleh aja sih niatnya, kan tadi dari rumah udah sholat, udah niat, lagi wudu juga niat. Tapi pas sholat, pas takbir tuh bingung tuh sholat apa ya gitu, lupa. Makanya kadang-kadang dikuatkan dengan baca usolli fardhu zuhri arba rakaat dan seterusnya, makmuman atau imaman gitu ya. Masya Allah, is okay lah, no problem. Iya, maka juga nggak apa-apa, memang sudah niat sih ya. Minimal ketika kita takbir ya, hadirkan niat kita kembalilah, kira-kira gitu. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allahu Akbar, aku niat salat zuhur lillahi ta'ala, gitu aja. Ya, takbir itu kenapa agak dipanjangkan Allahu Akbar? Ya, kadang-kadang bisa lebih dari 2 harokat, padahal kalau kita lihat bentuk tulisannya cuma 2 harokat, bisa lebih. Kenapa? Supaya menghadirkan niat, itu aja. Gitu ya. Walaupun jangan sampai ribut cuma gara-gara usolli gitu ya. Usul aja beribut, aneh. Jangan juga ada orang yang nggak sholat tahajud gara-gara nggak bisa usolli. Itu pernah juga jamaah saya di Labuan Buaya itu ya. Pak Ustadz, saya umur saya udah 50 tahun tapi saya belum pernah tahajud. Lah kenapa? Usollinya saya belum tahu Pak Ustadz. Ya Allah ya Rabbi. Kayak gitu bener ya. Ya maklum mungkin dia sibuk kerja ya. Pas sudah mau pensiun baru mulai back to mosque ya, back to musola. Itu tanya, usolli gimana sih kalau sholat tahajudnya? Baru kita ajarin. Tapi sebenarnya nggak usah pakai usolli apa. Yang penting niat. Tapi ada orang bilang kata usolli itu bid'ah Pak Ustaz. Ya bid'ah juga sih, cuman bid'ahnya hasanah. Oh gitu ya? Emang ada bid'ah hasanah? Iya. Zaman Nabi Muhammad Quran belum dibukukan, betul nggak Pak? Baru dibukukan pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu namanya bid'ah hasanah. Nabi nggak suruh Quran ditulis. Disuruh di zamannya Umar bin Khattab. Dulu sholat taraweh nggak pernah berjamaah zaman Nabi. Di zamannya Umar bin Khattab tarawehnya jadi berjamaah. Betul nggak Pak? Juga namanya bid'ah hasanah. Kita ikut nggak tuh taraweh? Taraweh kalau nggak ikutin Nabi Muhammad taraweh nggak? Enggak. Ikutin Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu ya. Di zamannya Utsman bin Affan, apalagi bedanya di antaranya? Azan 2 kali. Salat Jumat itu bid'ah juga dari jadi Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena umat Islam begitu banyak, kalau azan sekali banyak datangnya terlambat. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan,
orang yang datang sholat Jumat di mana khotib sudah naik mimbar, maka dia tidak dicatat pahalanya. Nabi Muhammad bilang, orang yang dia setiap hari Jumat Allah turunkan malaikat duduk di masjid-masjid, di musola-musola ada tempat sholat Jumat. Mereka mencatat orang yang datang pertama duduk di barisan pertama dapat pahala kurban dengan seekor unta. Barisan kedua dapat pahala kurban dengan seekor sapi. Barisan kedua dapat pahala kurban dengan seekor domba. Barisan ketiga dapat pahala seekor ayam, telur dan sebagainya, sampai seterusnya, sampai khotib naik mimbar. Kalau orang itu baru datang, maka sholatnya tidak lagi dicatat. Maka Sayyidina Utsman bin Affan bikin bid'ah namanya bid'ah hasanah. Kalau gitu kita azannya 2 kali gitu ya. Azan pertama untuk memanggil, azan kedua untuk khutbah. Sehingga ketika azan pertama orang mau sholat qobliyah dibolehkan karena udah masuk waktu. Ya kan gitu ya. Saya juga bingung tuh. Kadang azan sekali belum waktu azan, tapi orang sholat qobliyah Jumatnya nggak boleh, belum waktu namanya ya, jangan. Tapi azan nggak boleh lagi karena khotib sudah naik mimbar, kan begitu ya. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Ini ya, niatnya perlu. Jangan sampai kalau namanya niat itu dilafazkan memang hasanah, bagus. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau mau umroh dilafazkan nggak niatnya? Saya mau tanya, yang udah pernah umroh, yang udah pernah haji. Kalau kita haji dan umroh dilafadzkan nggak niatnya? Dilafadzkan. Ketika kita pakai ihram, maka kita baca apa? Labbaik Allah umratan. Ya kan? Diucapin tuh, kita ucapin. Begitupun sholat, jangan jadi masalah. Kan gitu. Akan jadi masalah kalau dibacanya setelah takbir, kan gitu ya. Allahu Akbar. Usolli fardhu zuhur. Nah, itu kan jadi masalah. Kalau itu bid'ah dolalah namanya. Ya beda itu. Bid'ah hasanah dibacanya sebelum takbir, bisa bid'ah dolalah dibaca setelah takbir. Enggak sah salat kita. Nih. Makanya jangan baca usollinya habis takbir gitu ya. Sebelum takbir bacanya gitu ya, teman-teman rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, masyru'iyah. Dia harus disesuaikan dengan syariat. Yang ketiga, kaifiyah, dia juga mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. Ya, dahulukan, mana yang dahulukan, begitu kan? Kita tahu sama-sama, ikhwafillah, kalau kita hadir dalam sebuah acara, maka mana yang kita dahulukan, gitu kan? Antara undangan atau ini ada prioritasnya, gitu. Itu namanya bagaimana kita mendahulukan mana yang afdal gitu. Sama dengan sholat juga. Kalau lagi sholat kita lihat ada anak jatuh perlu pertolongan, jangan lanjutin sholatnya, batalin, kita bantu dulu orang itu ya, anak itu ya gitu. Nah, ibadah mutlaqah itu syaratnya cuma 2 kalau supaya mendapatkan nilai ibadah. Yaitu pertama cukup ikhlasun niyah, yang kedua yaitu amal saleh. Kalau dia selama amal soleh, maka dia menjadi nilai ibadah dengan niat lillahi ta'ala. Kerja amal soleh bukan? Nyari nafkah amal soleh bukan? Amal soleh. Ada syaratnya nggak amal soleh? Ada. Jangan menipu, jangan berdusta, mengurangi timbangan dan sebagainya. Itu nggak boleh kita lakukan. Akan menggugurkan nilai pahala. Maka kita bekerja jauhi segala bentuk-bentuk yang memang melanggar daripada aturan amal soleh. Niatnya lillahi ta'ala cukup, maka menyapu juga jadi lillahi ta'ala, jadi ibadah, dan itu akan menghasilkan ketakwaan ya. Antara iman dan takwa itu berbeda teman-teman posisinya. Teman-teman semua, ibadah mahdhah akan membentuk keimanan, ibadah mutlak membentuk ketakwaan. Itu harus kita padukan nggak? Harus kita padukan kalau kita mau bahagia. Lawan apa namanya, kata lain bahagia itu adalah berkahnya. Kita lihat ayatnya ini ya. Ayatnya suratul A'raf, surat Al-A'raf ayat ke-96. Ini memadukan antara iman dan takwa. Dibedain, memang beda, nggak sama. Iman sendiri, takwa sendiri. Buktinya ada ayatnya model begini. Kelihatan ayatnya? Kelihatan? Kita baca sama-sama ya. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, sadaqallahu azim, ya, luar biasa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Harus balance nih kata Allah. Sekiranya saja penduduk negeri ini beriman, ibadahnya bagus dan bertakwa, ibadah mutlaqahnya bagus, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Enggak tanggung-tanggung Allah kasih keberkahan datang dari langit dan datang dari bumi. Hujan mau seminggu, 2 minggu, 2 bulan, setahun juga nggak apa-apa, nggak akan banjir karena berkah. Kalau hujan baru seminggu banjir, namanya bukan berkah, bencana, kan gitu. Dan bencana itu muncul disebabkan salah satunya kezaliman. Kenapa zalim? Nggak seimbang iman dan takwanya. Atau jangan-jangan nggak iman, nggak takwa. Ya Allah, kiamat ya itu kalau gitu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu, ya. Gitu. Berkah semua yang datang dari langit, semua yang keluar dari bumi, al-barakah, ya. Al-barakah maknanya ziyadatul khair, bertambahnya, meningkatnya kebaikan. Ekonomi makin baik, budaya makin baik, sosial makin baik, keluarganya makin baik, anak-anaknya baik-baik semua. Ya Allah, soleh solehah. Mudah-mudahan semua yang hadir anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Insyaallah, masya Allah, paling enak punya anak soleh. Dan doa kita minta kepada Allah itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini umat, seberat apapun masalah kita, kalau ketemu anak-anak soleh, ya Allah, ringan semua berarti. Masalahnya jadi selesai. Ketemu anak soleh, gitu, insyaallah. Dan Allah bilang itu syaratnya. Kalau kamu beriman, bertakwa, maka Allah akan curahkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi sebaliknya, kalau kamu mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, maka niscaya Allah tidak akan segan-segan menimpa bencana, siksa kepadamu. Na'udzubillah min. Jadi jangan sampai kita ingkar sama Allah, ya. Nggak sanggup nggak apa-apa, tapi jangan kita ingkari, terutama para wanita, kan gitu ya. Wanita yang sudah diangkat derajatnya sama Allah, sama Islam, luar biasa. Wanita orang yang paling nilai derajatnya tinggi dibanding laki-laki, betul gak sih? Betul gak? Sampai anak wajib berbakti pertama kepada wanita. Bahkan surga ada di telapak kaki wanita. Masya Allah. Bahkan kebaikan negara itu di punggung wanita. Itu luar biasa. Wanita sebenarnya bagus banget. Tapi ketika mereka mendapatkan ayat-ayat berkaitan dengan waris, ya, jangan sampai nggak terima. Memang begitu di bagian jatahnya, ya. Ada ayat-ayat berkaitan dengan nikah, ya harus sabar. Memang Allah perintahkannya kan begitu. Nikahi wanita itu 2, 3, 4 gitu. Jangan ditentang. Ya nggak sanggup nggak apa-apa, tapi jangan ditentang seolah-olah ayat ini nggak ada, kan begitu ya. Jangan begitu. Ini ayat ada, jangan kita dustakan. Tapi saya nggak mau, Ustaz. Orang lain mah boleh gitu. Ya nggak apa-apa juga, itu namanya nggak sanggup kan gitu kan. Bukan berarti ayat ini jangan dipakai, kan begitu ya. Allahu Akbar. Karena ada yang menentangnya begitu ya. Allahu Akbar. Disebutnya ada persamaan gender gitu ya. Ngeri banget gitu ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak yang mau saya sampaikan, sebenarnya waktu kita nggak banyak ya. Sebenarnya ada 1/4 jam kita akan buka diskusi. Tapi sebelum kita diskusi, ini terakhir ya teman-teman. Jadi Allah ingatkan pada kita, ketakwaan itu muncul justru bukan hanya di masjid, di musola. Ketakwaan itu akan muncul ada di lapangan.
Ya kan? Ayatnya gitu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari pasangan laki-laki dan perempuan. Nggak mungkin laki-laki kawin sama laki-laki punya anak, nggak mungkin. Perempuan sama perempuan kawin, nggak mungkin punya anak, nggak mungkin. Makanya LGBT itu terlaknat. Walaupun jumlahnya meningkat. Kemarin saya lihat datanya di Bekasi mencapai angka 300% peningkatannya di Bekasi ya. Jakarta lebih banyak apa enggak kira-kira ya? Enggak tahu ya. Ngeri banget ya. Masya Allah. Ngeri banget. Nauzubillah min. L itu kan jelas lesbian. B, gay itu LG. G-nya itu gay-nya gay ya. Pertama perempuan sama perempuan, laki-laki perempuan. LG, B-nya apa? Biseksual. Udah punya istri tapi doyan laki. Udah punya suami tapi doyan perempuan. Ya Allah, ini azabnya berat ini ya. Makanya hukum rajam itu ditimpakan pada mereka yang sudah punya istri atau punya suami itu rajam hukumannya. Beda dengan mereka nggak punya anak, nggak punya suami, nggak punya istri, cukup dicambuk. Hukumannya beda tuh. Orang berzina karena dia tidak punya pasangan maka dicambuk 100 kali. Itu zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dulu sempat kurang ya. Zaman Sayyidina Ali ditingkatkan jadi 100 kali. Oh, jadi luar biasa. Itu yang nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya suami, berzina dicambuk. Tapi kalau mereka punya istri, mereka punya anak, dia berzina, punya istri atau punya suami, dia berzina juga, masukin ke lubang, ditimpuk, namanya dirajam sampai mati. Ya Allah, luar biasa. Termasuk para pelaku lesbian, homoseksual, mereka juga hukumnya sama, langsung dilemparkan dari ketinggian, mati ya. Lebih serem lagi tuh Pak ya. Tapi langsung mati, misalkan dari lantai 16 gitu kan lempar, jung, kaget ya, mati gitu kan. Itu hukuman buat orang yang lesbian, buat orang yang homoseksual. Hati-hati yang praktik di share nih ya, ini videonya. Buat orang yang melakukan LGBT, hukuman di dunia sangat berat. Andai kata itu tidak diberlakukan di dunia, Allah akan tuntut besok di akhirat. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Kita berdoa pada Allah jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita tahan. Ya, teman-teman, saya yakin kita juga pengen punya istri lebih dari 2, lebih dari 3, saya yakin. Tapi kalau kita nggak sanggup, tahan aja deh. Nanti di surga juga kita dapat, insya Allah ya. Apa yang diharamkan nanti di akhirat dihalalkan. Alhamdulillah. Jadi kita sabar aja, sabar ya, masya Allah. Ya. Jadi Nabi dan Allah bilang ya, Allah menciptakan kita dari pasangan laki-laki dan perempuan, lalu kemudian Allah jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arufu, berinteraksi satu sama lain. Inna akramakum indallahi asqakum. Dari situlah kalian akan terlihat siapa yang bertakwa di sisi Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah bertakwa. Siapa mereka? Yang pandai berinteraksi. Artinya soleh secara sosial. Makanya dalam kitab Bukhari sempat diceritakan seorang pelacur yang bertobat ya, belum sempat ibadah sholat, ibadah puasa, dia jamin masuk surga. Cuma sebab karena dia melihat seekor anjing yang kehausan, lalu dia ambil sepatunya dengan membawa air, diberikan minum pada anjing tersebut. Lalu kemudian Nabi Muhammad bilang, orang itu dijamin masuk surga ya Allah. Karena soleh sosial atau soleh secara ritual? Karena soleh secara non ritual. Maka saya yakin kita semua bisa. Kalau kita secara sosial, mudah-mudahan kita baik di depan Allah, baik juga di mata manusia. Manfaat hablum minallah wa hablum minan nas. Next time kita akan bahas ini ya. Jadi bagaimana kita berinteraksi imbang antara horizontal dan vertikal. Mudah-mudahan bulan depan bisa jumpa, kita akan bahas tentang ini ya, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau ada pertanyaan dipersilakan sebelum ditutup. Ada pertanyaan? Mangga. Ada? Yang mau nanya boleh. Yang berkaitan dengan tema atau di luar tema juga boleh. Jangan terjemahin sendiri. Jangan nafsirin sendiri ya. Lebih baik nanya gitu ya, Masya Allah. Nanti salah kan repot ya, Masya Allah. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Saya yakin semuanya pandai dan cerdas, insya Allah.
orang yang sholat tuh jaminan cerdasnya kuat, ya. Karena badannya memang punya kemampuan untuk berpikir, menyerap, dan kemudian nalar yang kuat, gitu ya. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah menjadikan kita menjadi orang yang soleh secara sosial, soleh secara pribadi. Allah menjadikan kita kuat imannya, kuat Islamnya, dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak mudah-mudahan kita berjumpa dengan orang yang sangat bertakwa, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ala kulli ni'matin wa ala kulli halin. Alhamdulillah ya Rabb. Mati. Mana dia?